Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsan Akbar Metin Putra dengan NIM 2110953008. Pada di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat di minggu yang sebelumnya. Itu tugasnya itu tentang makalah teknik isolasi tegangan tinggi pasang luar. Nah, di sini saya mengambil itu tentang perencanaan isolator pasang luar pada flashover. Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu isolator tegangan tinggi. Jadi, isolator tegangan tinggi itu merupakan komponen vital dalam sistem tenaga listrik, di mana ini berfungsi untuk memisahkan kawat transmisi dari tiang listrik dan melindungi sistem dari gangguan seperti flashover. Nah, flashover itu adalah fenomena di mana tegangan melompat melintasi permukaan isolator karena adanya polutan atau kelembapan. Nah, ini biasanya terdiri dari komponen dari dielektrik, terminal elektroda, atau sambungan dan bagian netral yang membuat elektrik melengket ke elektroda tersebut gitu. Nah, ada tiga jenis material dielektrik yang bisa digunakan, yaitu adalah porselen atau keramik, gelas, dan polimer atau non keramik atau komposit. Kemudian jenis-jenis dari tegangan tinggi isolator pasang, isolasi tegangan tinggi pasang luar tadi, itu ada isolator suspensi, isolator pasang lurus, atau post insulator, insulator busur, atau skid insulator. Nah, untuk string insulator atau insulator suspensi itu sendiri merupakan terdiri dari beberapa disk keramik yang dihubungkan oleh kawat baja atau kawat bahan tangkar gitu. Kemudian insulator itu isolator pasang lurus yang biasanya terbuat dari keramik atau bahan polimer dan terpasang secara langsung pada struktur penyangga seperti tiang beton atau logam. Kemudian ada isolator busur atau skirted insulator. Itu isolator busur memiliki desain menyerupai rok yang melingkupi bagian bawah isolator. Nah, dalam menghadapi dampak isolator itu kita perlu memahami perbedaan antara dua jenis isolator itu. Ada isolator tipe SE, silicon rubber, dan tipe SL, scissor paneling. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke materi keramik terhadap flashover gitu. Jadi pengaruh apa sih pengaruh keramik terhadap flashover gitu. Jadi keramik itu merupakan bahan yang sering digunakan dalam pembuatan isolator tegangan tinggi. Kemudian ada sifat-sifat keramik yang membuatnya ideal untuk isolator itu antara lain adalah yang pertama itu dari resistivitas tinggi, yang kedua kekuatan dielektrik tinggi, yang ketiga ketahanan panas, yang keempat ketahanan terhadap korosi. Itu pengaruhnya itu ada beberapa yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu ada meningkatkan tegangan flashover, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap kontaminasi, meningkatkan ketahanan terhadap pelapukan, dan kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi flashover pada keramik itu adalah jenis keramiknya, desain isolator, kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, kemudian ada penerapan pertahanan isolasi tegangan tinggi di pasang luar. Nah, hubungan flashover terhadap isolasi tegangan tinggi pasang laut itu adalah fenomena di mana isolator listrik yang seharusnya dapat mengenal tegangan tinggi tiba-tiba mengalami arus melintas melalui permukaannya. Nah, ini terjadi ketika isolator terkontaminasi oleh polusi seperti debu, kotoran, atau kelembapan. Berikut bisa dilihat pada fenomena flashover tadi. Jadi, fenomena flashover ini dia seperti petir atau seperti percikan, bukan percikan, seperti jalur atau line yang tegangan tinggi. Ini merupakan disebut dengan flashover gitu. Ini kalau dilihat di tegangan itu sangat besar. Kalau di transmisi itu sebesar 150 kilovolt. Nah, ini tegangan itu bisa mencapai bahkan lebih dari 150 kilovolt yang ada di nameplate atau di transmisi itu sendiri gitu. Nah, kemudian hubungannya itu dengan isolasi tegangan tinggi pada instansi luar tadi yaitu adalah isolator dan fungsinya itu adalah isolator merupakan alat pelindung kawat saluran transmisi yang banyak terpasang pada sistem tenaga listrik. Kemudian yang kedua keseluruhan insulator, kemudian pencegahan flashover, kelembaban, dan polutan. Kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan flashover tadi gitu. Nah, faktornya itu ada beberapa. Yang pertama itu tegangan berlebih, kontaminasi, kondisi cuaca, dan kerusakan isolasi. Kemudian pengaruhnya, nah pengaruh terhadap isolasi gitu. Yang pertama itu eh, ada kerusakan fisik, kemudian ada penurunan kekuatan dielektrik, perubahan karakteristik. Nah, kerusakan fisik itu melelehnya permukaan isolasi, retak, dan pecah. Nah,
Bisa dibayangkan itu seberapa panasnya atau ya seberapa panasnya bahkan bisa menyebabkan melelehnya permukaan isolasi retak dan bercak. Bayangkan itu sebuah keramik itu meleleh karena dari isolasi tadi. Itulah filosofer tadi, maaf. Kemudian upaya pencegahan ada beberapa. Itu meningkatkan kekuatan di elektrik dengan cara apa? Itu meningkatkan ketebalannya, menggunakan material isolasi dengan permeabilitas yang lebih tinggi, mengubah desain di geometri isolasi. Kemudian meningkatkan ketahanan isolasi terhadap kontaminasi. Itu kita menggunakan isolasi yang hidrofobik dan melapiskan permukaan isolasi dengan bahan anti kontaminasi. Meningkatkan desain isolasi untuk mempertahankan kebersihan. Kemudian dengan penerapan sistem proteksi, jadi arestar dengan memasang arestar di dekat isolasi untuk membatasi tegangannya tadi. Kemudian sistem grounding, memasang sistem grounding yang efektif untuk mengalirkan arus bocor mencegah flashover. Kemudian yang terakhir dengan pemeliharaan yang tepat itu melakukan inspeksi isolasi secara berkala untuk mendeteksi kerusakan fisik dan kontaminasi. Membersihkan isolasi secara berkala untuk menghilangkan kontaminasi tadi. Nah, baik. Sekian dari presentasi dari saya. Mungkin jika kata salah, kalau jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.